Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sering banjir usai diguyur hujan deras, mahasiswa unjuk rasa di kantor PUPR Bulukumba. Hasil pemeriksaan dan penyelidikan ledakan di Bulukumba, polisi sita ratusan detonator dan bahan peledak. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar mengalami kenaikan. Kita ke informasi pertama. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor dinas PUPR Kabupaten Bulukumba. Masa menuntut pertanggungjawaban atas seringnya banjir yang terjadi dan menuding adanya pelanggaran tata ruang kota. Aksi saling dorong dan adu mulut ini terjadi saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR di Jalan Samratulangi, Kabupaten Bulukumba. Aksi ketegangan ini terjadi saat mahasiswa yang hendak membakar ban bekas namun mendapat larangan dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Bulukumba agar bertanggung jawab atas seringnya banjir yang terjadi dalam 1 bulan terakhir, terutama saat hujan deras turun. Banjir ini diduga terjadi karena pembangunan perumahan dan kawasan industri dibangun di kawasan sempadan sungai dan daerah resapan air. Ada 3 tuntutan terkait masalah industri yang ada di Kabupaten Bulukumba dan perumahan yang ada di Kabupaten Bulukumba itu yang melanggar aturan dan juga masalah bangunan-bangunan komersial. Ada yang pertama itu masalah industri itu ternyata dibangun di Desa Dampang yang merupakan area penyangga air dan merupakan area perkebunan yang pada realitanya itu sebenarnya tidak boleh dalam rencana tata ruang. Dan juga yang kedua itu masalah perumahan subsidi. Ternyata ada banyak perumahan subsidi yang ada di Kabupaten Bulukumba itu melanggar aturan karena mereka membangun di sempadan sungai. Sementara perwakilan dari dinas terkait akhirnya menemui massa dan berjanji akan menindaklanjuti seluruh tuntutan mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa akan mengancam menggelar aksi unjuk rasa lanjutan jika persoalan banjir dan tata ruang tak segera ditangani. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Usai melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan penyebab ledakan di daerah Dusun Talohea Bulukumba. Sumber ledakan diperkirakan dari bom ikan, sementara korban tewas yang merupakan seorang wanita diduga sebagai perakit bom ikan. Itu Andre tadi malam pasti mendepannya. Ledakan yang menewaskan 1 orang warga dusun di Desa Talohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba akhirnya terungkap. Dari hasil penyelidikan polisi, ledakan diduga diakibatkan oleh bom ikan. Korban tewas diketahui bernama Jasma. Dalam kesehariannya, warga mengenal korban sebagai pedagang ikan asin dan rumput laut yang dijual secara online. Barang dagangannya pun dikirim keluar provinsi, bahkan hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Dan warga tak menyangka jika Jasma membuat bom ikan. Aktivitasnya dia pedagang laut, rumput laut, apalagi ikan ikan asin, biasa ke Tarakan. Sementara hasil penyelidikan polisi, selain membuat bom ikan, korban tewas Jasma diduga juga menjual bom ikan ke sejumlah wilayah di kabupaten di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Bahwa yang bersangkutan tersangka perakit bom yang juga meninggal di TKP sudah biasa merakit bom ikan dan menjual ke beberapa kabupaten di wilayah pesisir bagian Sulawesi Selatan. Kami juga masih melaksanakan koordinasi dengan Bitlab 4 Polda Sulawesi Selatan untuk menentukan jenis kimia unsur yang digunakan untuk merakit bom tersebut. Saat ini masih dilaksanakan olah TKP dari Satreskrim dan juga tim Satgegana dan Bitlab 4 Polda Sulawesi Selatan. Hingga kini, polisi masih terus mendalami aktivitas korban dan menyelidiki asal bahan peledak yang diduga digunakan. Polisi mengimbau kepada masyarakat, khususnya para nelayan,
untuk tidak lagi menggunakan bom ikan dalam aktivitas menangkap ikan, karena selain membahayakan, penggunaan bom juga dapat merusak ekosistem laut dan pelakunya bisa dijerat pidana. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, hasil pemeriksaan dan penyelidikan ledakan di Bulukumba, polisi menyita ratusan detonator dan bahan peledak dari lokasi kejadian. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan perakitan dan distribusi bom ikan. Sebanyak 600 detonator disita tim Satuan Detasemen Penjinak Bom Polri dari lokasi kejadian ledakan di Desa Lolisang, Kecamatan Kajang. Ratusan bahan peledak pembuat bom ikan ini ditengarai buatan pabrikan dari India. Dari 600 yang ditemukan, 8 diantaranya sudah digunakan. Selain itu, polisi juga menyita detonator rakitan, penyumbat detonator, sumbu ledak sepanjang 3 meter, serta telepon genggam yang rusak setelah diduga digunakan sebagai pemicu ledakan. Untuk barang bukti yang sudah diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba saat ini didapatkan dari rumah pelaku. Jadi pelaku ini statusnya meninggal dunia. Ini ada beberapa detonator. Total ada 6 box dan ini pabrikan. Tertulis di sini terbuat buatan dari India. Dan satu box ini terdiri dari 100 detonator, 100 spesies detonator. Jadi total ada 600 detonator, tapi sudah ada 8 yang digunakan, tersisa 592 detonator. Hingga kini, polisi masih mendalami jalur distribusi bahan dan alat-alat untuk membuat bom ikan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros menetapkan seorang pegawai marketing perusahaan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi belanja internet di Dinas Kominfo. Tersangka diduga turut bertanggung jawab atas kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Laude Mahkota Hussein, seorang marketing dari perusahaan penyedia barang PTAL, resmi ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Kejaksaan Negeri Maros dalam kasus dugaan korupsi belanja di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Maros. Penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah berjalan sejak tahun lalu. Penyidik pun sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup jika tersangka diduga terlibat dalam belanja internet untuk comment center dan statistical press room pada tahun anggaran 2021 hingga 2023 di Dinas Kominfo Maros. Kejari juga menyita uang 1 miliar rupiah lebih sebagai pengembalian kerugian negara. Kembali melakukan penetapan tersangka terhadap LMH, inisial LMH, selaku marketing PT Apliknusa Lintasarta yang bertindak sebagai penyedia bagi di Dinas Kominfo. Adapun LMH kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya yaitu MT pada dugaan tindak pidana korupsi belanja internet comment center pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023. Kejaksaan Negeri Maros memastikan penanganan kasus ini akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain. Untuk diketahui, total belanja internet yang menjadi objek penyidikan mencapai 13 miliar selama 3 tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.